Haleluya, Shalom Bapak Ibu. Jumpa kembali dalam program Suplemen Jiwa di channel YouTube The Warriors. Saat ini program ini dapat diakses melalui YouTube dan juga live Facebook theway.id. Pastikan Bapak Ibu dapat menjadi sumber berkat Tuhan dengan membagikan link YouTube ini ataupun di link live Facebook theway.id kepada media sosial Bapak Ibu, sehingga diperpanjangkan tangan Tuhan dalam pemberitaan kabar baik bagi semua. Siapkan hati malam hari Bapak Ibu. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau sembah Dia saat ini. Terima kasih Tuhan untuk seminggu yang telah berlalu. Tuhan menyertai kami, memberkati kami, mengeluarkan keamanan bagi kami Tuhan. Dan sepanjang kehidupan kami, yang kita bersuka cita setelah Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan adalah gembalaku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Tuhan adalah gembalaku, bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perkara yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, badai menerpa, akan terbang tinggi bersama Dia. Terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang, badai menerpa, akan terbang tinggi bersama Dia. Sekalipun badai menghadapku, ku tetap terbang tinggi bersamamu, sebab Kau besertaku Tuhan. Bagaikan raja wali terbang melayang tinggi, menatasi langit biru bersamamu Tuhan Yesus. Sekalipun ku takut, sekalipun ku tak gentar Tuhan Yesus. Ku kan terbang tinggi mengatasi langit. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, haleluya. Urapi aku, urapi kami semua yang mengikuti ibadah program Suplemen Jiwa malam ini ya Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, urapi kami hikmat, sehingga setiap firman-Mu kami boleh paham dengan bahasa yang sangat mudah. Kami boleh melakukan tepat seperti yang Tuhan kami buatkan. Demi nama Yesus, berkati Suplemen Jiwa malam ini. Demi nama Yesus, haleluya.
Amin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan saat ini. Kita lanjutkan dalam Mazmur pasal 2. Mazmur pasal 2 pada ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Mazmur pasal 2 ayat 7 sampai 8. Kita akan belajar malam ini. Demikian firman Tuhan. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ketika saya siapkan materi Bapak Ibu, saya bertanya-tanya ketika saya baca ayat ke-7 pada kalimat pertama. Ada kalimat, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Saya pelajari, saya lihat-lihat, ada kata aku. Ketika saya baca ini, saya bertanya dalam diri saya, siapakah aku di sini? Apakah dia pemazmur yang orang bilang ini Daud? Ataukah ini Tuhan yang kita bahas selama Mazmur pasal 2 ini, saudara. Lalu saya cari beberapa literatur, beberapa bahan yang lain, dan banyak penulis, banyak pengkhotbah, banyak teolog yang berkata bahwa ini adalah Raja Daud. Kalau ini benar-benar Raja Daud, berarti saya baca dari ayat 1 sampai ayat ke-6 nggak sinkron dengan kisah ataupun latar belakang dari pasal 2 ini. Pasal 2 ini berbicara mengenai Mesias yang dijanjikan. Pasal 2 ini berbicara mengenai Raja yang akan datang, yang memerintah pemerintahan itu di surga dan di bumi. Benar. Jadi bisa saya pastikan bahwa aku yang dipakai di dalam ayat ke-7 ini bukan Raja Daud, tetapi ini adalah Mesias yang nantinya dalam perjanjian baru kita kenal dengan nama Yesus Kristus, saudara. Kalau kita lihat dari susunan kalimatnya dari ayat sebelumnya, ya, dapat dipastikan aku di sini adalah Mesias yang dimaksud, Bapak Ibu. Dalam konteks Mazmur pasal 2 ini, secara keseluruhan, ayat ini merupakan salah satu ayat yang menjadi bagian dari nyanyian raja atau nyanyian yang menyatakan Allah sebagai raja yang menceritakan tentang pemberontakan dan memberi berkat kepada Mesias, saudara. Yang kita udah pelajari dari ayat 1 sampai ayat yang 6. Ya, banyak orang yang berusaha melawan Tuhan, banyak orang berusaha menghambat anak-anak Tuhan, ya, banyak orang yang berusaha menghancurkan rumah-rumah Tuhan, tetapi ayat ke-3 berkata itu semuanya pada ayat pertama berkata apakah dia itu semua perkara sia-sia, saudara. Mesias ini dalam ajaran kekristenan diidentifikasikan sebagai Yesus Kristus, dan ayat ini seringkali dihubungkan dengan pengenapan nubuatannya sebagai anak Allah yang diutus ke dunia. Bapak Ibu, kita lihat ya pada ayat yang ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, ya. Bukan Daud yang mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, tetapi kepada pribadi Allah Yahweh, Allah Bapa di surga, menceritakan tentang ketetapannya. Dan ia berkata kepadaku, ya, kepada Mesias yang dilantik, yang ayat sebelum kita bahas, kepada Mesias yang diutus nantinya ke dunia. Dia berkata, anakku engkau, saudara. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ada dua hal yang ditekankan pada ke-7 ini. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Pak, Bu, di dalam kalimat anakku engkau dan engkau telah kuperanakan pada hari ini berbicara mengenai cara harfiah, artinya adalah gambaran tentang proses persalinan, melahirkan engkau, bahasa mudanya, ya.
Istilah ini dipakai untuk seorang wanita yang melahirkan bayi dari rahimnya, tetapi juga kalimat ini dipakai bila seseorang raja memperkenalkan anaknya yang akan diangkat menjadi seorang raja nantinya. Sudah. Kisah Daud dan Salomo. Maka ketika pribadi Allah Yahweh ini sedang memperkenalkan pribadi Mesias, ia berkata, anakku engkau, saudara. Sedang memperkenalkan pribadi yang nanti akan memerintah di sorga dan di bumi. Pada konteks ini, pada ayat ini adalah yang di bumi, saudara. Engkau telah kupernak hari ini, sedang memperkenalkan pribadi Mesias di tengah banyak orang, kepada seluruh bangsa, kepada raja-raja di dunia, raja-raja di muka bumi ini, memperkenalkan tentang Mesias yang diutus. Mesias adalah anak Allah yang Maha Tinggi, yang turun ke sorga untuk memerintah di sorga dan di bumi, saudara. Jadi, saya mau bilang, ini bukan Raja Daud yang mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan, tapi pribadi Allah sendiri yang sedang memperkenalkan Mesias, anak Allah itu, kepada seluruh bangsa di muka bumi ini. Kira-kira ketika Salomo diperkenalkan Daud di muka bangsa Israel saat itu, tujuannya apa? Simpel bagi saya bahwa tujuan Daud memperkenalkan Salomo adalah kasih tahu, loh, nanti tongkat estafet kekuasaan sebagai seorang raja akan jatuh ke tampuk pimpinan Salomo memimpin Israel pada hari depannya. Sama halnya ketika Allah Bapa di sorga, Allah Yahweh memperkenalkan Mesias kepada seluruh bangsa ini, dikasih tahu nanti yang memerintah di bumi, pemerintahan Allah di bumi sebagai Mesias adalah Sang Mesias itu sendiri, kepada pribadi Yesus yang ditunjuk pada perjanjian baru nantinya, saudara, yang dinubuatkan. Ingat baik, pasal 2 ini isinya adalah tentang Mazmur, tentang Injil, ataupun Injil kabar baik di dalam perjanjian lama, saudara, tentang nubuatan profetik yang akan datang, berbicara mengenai Mesias yang akan memerintah secara politik, saudara, kepada bangsa Israel. Mesias yang memerintah di muka bumi ini. Pada konteks waktu itu pada bangsa Israel, Bapak Ibu. Di sini istilah itu dipakai ketika Yesus Mesias dinyatakan di depan umum sebagai anak Allah dan pengurapannya sebagai imam, nabi, raja. Saudara, dia imam. Saya mungkin pernah singgung sebelumnya, ataupun dalam beberapa program renungan saya pernah bawakan sebagai imam. Dia imam besar agung yang berada di bait suci Allah, yang berada di ruang kudus Allah, yang membawa setiap korban persembahan penghapusan dosa antara saudara kepada Tuhan. Sebagai nabi, dia penyambung lidah Tuhan, nabiin, saudara. Dia penyambung perkataan Tuhan, dia pembawa perintah Tuhan. Dia menjadi kalimatullah, firman yang menjadi daging yang diberitakan kepada seorang. Kalam itu hidup, firman itu hidup. Sebagai nabi, dia menyatakan setiap pernyataan Allah kepada semua makhluk, kepada semua orang di muka bumi ini, saudara. Dan sebagai raja, dia memerintah, punya pemerintahan, punya powerful, ya, punya kekuasaan. Untuk apa? Berkuasa bukan hanya di bumi, tetapi juga dia berkuasa di sorga, saudara. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan ini pada ketujuh, kata raja. Aku mau memaklumkan apa yang telah ditetapkan Tuhan. Katanya kepadaku, engkau putraku, hari ini aku menjadi bapamu. Saya bilang di awal tadi, bahwa sedang memperkenalkan Mesias sebagai anak Allah di muka bumi ini, kepada banyak orang, kepada semua orang, bahwa dia adalah anaknya sang raja, sang penguasa surga. Hari ini aku menjadi bapamu. Diproklaim, declare pada semua orang, saudara. Ayat 8, kalau Bapak lihat,
Bapak Ibu lihat, mintalah. Udah mulai bahasa yang baru lagi, mintalah. Tapi ayat 7 yang tekankan, sedang diproklamasikan, diproklaim, deklarasikan bahwa Mesias ini adalah putra Bapa di sorga yang akan memerintah di muka bumi ini, saudara. Ayat 8, kalau Bapak Ibu baca, saya mau bilang, tidak pernah ada raja di dunia yang diberikan janji oleh Tuhan, bahkan menerima janji dari Allah Bapa di sorga, semacam yang diterima oleh Mesias ini. Ayat 8 dibuka ini. Mintalah kepadaku. Minta kepada siapa? Apa yang diminta? Ternyata Bapak Ibu pada ayat 8 ini, ya, kita lihat, mintalah Sawal. Ketika seorang anak itu diangkat menjadi penerusnya raja, ya, dia ditabiskan, diurapi. Kalau dalam Bapak Ibu paling gampang ya, kalau Bapak Ibu lihat di dalam pengangkatan Raja Charles beberapa waktu yang lalu, ya, Raja Charles duduk di sebuah di tempat kekuasaannya, kursi kerajaannya. Lalu ada seorang hamba Tuhan, saya mau bilang imam paling tinggi saat itu, ya saudara, ya, untuk menabiskan sang raja tadi dengan apa? Dengan didoakan dengan firman Tuhan. Lalu ada pedang yang dikeluarkan, lalu taruh di pundaknya Raja Charles, lalu ditobatkan dia menjadi seorang raja, saudara. Ada tampuk pimpinan yang didelegasikan dari raja sebelumnya kepada raja yang baru, dinobatkan. Berarti semua kekuasaan raja sebelumnya diberikan sepenuhnya kepada raja penerusnya. Kira-kira, mintalah kepadaku. Siapa yang minta? Minta kepada Tuhan, siapa yang minta? Saya ulangi lagi, di awal tadi saya bilang, banyak penafsir, banyak pengkhotbah, ya, bilang lalu mencomot ayat ini, mintalah kepadaku. Lalu mengutip ayat ini seolah itu kita yang minta kepada Tuhan. Kalau kita punya masalah, minta kepada Tuhan, maka bangsa-bangsa akan berikan kepadamu. Saya mau bilang, out of context, comot ayat, saudara. Ayat 7 dan 8 bukan berbicara mengenai saudara dan saya. Ayat 7 dan 8 bukan berbicara mengenai Raja Daud. Ayat 7 dan 8 hanya berbicara mengenai Mesias yang dinobatkan, yang diperkenalkan sebagai anak Allah yang akan memerintah penerus sebagai raja di muka bumi ini, di dunia ini, saudara. Maka dia diberikan janji. Diberikan janji dan menerima janji yang diberikan oleh raja penerus sebelumnya, saudara. Dalam konteks ayat ini, Allah Bapa di sorga memberikan janji kepada Mesias, memberikan kekuasaan penuh pada Mesias, memberikan tongkat estafetnya kepada Mesias yang kita mau sebut hari ini, itu Yesus Tuhan. Dia diberikan, kata mintalah Sawal dalam bahasa Ibrani-nya, yaitu meminta. Lalu dia bertanya, apa makna yang lainnya? Memberi, menanyai, mengabulkan, memenuhi permintaannya. Kalau bahasa Inggris, to ask, inquire, give on request. Jadi diberikan kepada Mesias ini, ya, lalu dikabulkan setiap permintaannya, dipenuhi permintaannya. Apa yang diberikan kepada Mesias? Ayat 8 berkata, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Kekuasaan, pemerintahan yang dimiliki oleh Bapa selama ini diberikan kepada Mesias. Dia berkuasa bukan hanya di sorga, tapi dia berkuasa di bumi. Sang Mesias yang dijanjikan
sang perantara, mau saya mau bilang the messenger itu, Yesus Tuhan. Jangan salah kaprah tentang ayat 7 dan 8 ini. Kita bahas sebelumnya tentang banyak orang sedang menolak, melawan pemerintahan Yesus Kristus Tuhan. Banyak orang sedang menindas, tapi dikasih tahu lagi, kuat-kuatnya saudara di muka bumi tidak sanggup menggulingkan kekuasaan pemerintahan Mesias di muka bumi ini. Kenapa? Karena dialah utusan Tuhan, karena dialah pribadi Tuhan, sang firman yang menjadi daging untuk memberitahu kepada saudara bahwa sorga itu nyata, bahwa keselamatan hanya ada dalam nama Yesus Tuhan di bawah kolong laut ini. Ayo, percaya saudara bahwa Yesus adalah Mesias sendiri? Seberapa percaya yakin saudara bahwa dia berkuasa di sorga dan di bumi? Seberapa yakin saudara bahwa dia sanggup memulihkan kehidupanmu, saudara? Kenapa? Karena Alkitab 8 berkata, bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudara adalah bagian dari bangsa-bangsa itu. Berarti saudara adalah milik pusakanya Tuhan. Semua daerah yang saudara miliki sampai ujung-ujung bumi pun itu milik kepunyaan Tuhan. Kalau saudara percaya, kau menjadi pusakanya, menjadi hal yang sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Saudara yakin bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Milik pusaka, ya. Ketika papa saya meninggal, dia kasih tahu, Bim, kamu tuh anak dari saya, keturunan ini dan sebagainya. Mama saya pun cerita, kita tuh anak dari ini sebagainya. Saudara. Lalu beberapa waktu lalu saya sempat pulang ke Jogja, saudara. Saya tanya kepada keluarga mama di Jogja. Lalu ceritakan detail. Kamu adalah turunan ini. Berarti saya punya darah dari nenek moyang saya. Punya hal pusaka. Apa sih pusaka, Bapak Ibu? Hal yang diturunkan turun-temurun yang berharga tadi. Saya punya darah dari nenek moyang saya. Pusaka. Baik itu darah, baik itu harta, baik itu jabatan, baik itu sebuah penghargaan, saya terima dari nenek moyang saya. Itu pusaka, saudara. Saudara saya adalah milik pusakanya Tuhan. Milik yang berharga, punya predikat, kau anak-anak Tuhan. Kau diadopsi. Dulunya kau mungkin keluargamu tidak kenal Yesus Tuhan. Setelah kau terima Yesus Tuhan, kau menerima hak adopsi Tuhan. Itu pusaka Tuhan yang dirimu. Dengan kau mengakui, percaya dengan mulut dan percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, saudara, kau menjadi milik pusakanya Tuhan yang berharga itu. Dan semua milik kepunyaanmu, dengar baik, itu diberikan kepada Yesus Tuhan dan memberkati engkau dalam setiap langkahmu untuk kau kerjakan. Tapi percaya hari ini bahwa hidupmu sudah tebus oleh Tuhan? Pak, Bu, pastikan kau yakin keselamatan ada di dalam Yesus Tuhan. Sebab dia Mesias. Kita pernah bahas pada sebelumnya. Mesias, Masih, Mesak, artinya yang diurapi. Isa Al-Masih, Isa, Yesus bahasa Yunaninya, Joshua, Hosea bahasa Ibraninya, Yesus bahasa Indonesianya, Jesus bahasa Inggrisnya, artinya keselamatan. Al satu-satunya. Satu-satu pribadi
yang membawa kepada keselamatan yang kekal. Yesus Tuhan namanya. Dia Sang Mesias yang dijanjikan untuk saudara dan saya. Bagi siapapun yang percaya kepadanya, tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tutup Alkitab kita. Kita mau berdoa sebelum kita tutup ibadah malam ini, Bapak Ibu ya. Lalu di sebelah kiri saya, berarti sebelah kanan Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, ada barcode QRIS. Bapak Ibu dapat men-scan-nya, memberkati pelayan digital ministry kami, supaya kami terus berkarya untuk memberikan kabar baik. Kami percaya dengan digital ministry ini, dengan media sosial ini, bukan hanya di mana saudara berada dapat dilayani, tapi pada semua daerah yang dapat mengakses program ini. Selama ada internet, ada kuotanya, Bapak Ibu ya, dapat mengakses dan dapat diberkati, dapat mendengar kabar baik. Alkitab berkata, kabarkan kabar baik, keselamatan sampai ujung-ujung bumi. Dengan Bapak Ibu memberkati kami, berarti Bapak Ibu menjadi bagian dalam pemberitaan kabar baik itu. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu copy link ini, membagikan link ini kepada media sosial Bapak Ibu, baik di WA, baik media sosial lain, dan juga Bapak Ibu dapat membagikan live Facebook theway.id kepada teman-teman ataupun posting ulang di media sosial Facebook Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu menjadi bagian pemberita kabar baik itu untuk banyak orang. Pastikan di akhir zaman ini Bapak Ibu menjadi hamba-hamba Tuhan untuk memberikan kabar baik bagi semua orang. Kita mau berdoa. Bapak Ibu ya, terima kasih yang sudah memberkati pelayanan digital ministry JKDW saat ini. Terima kasih Bapak. Kami telah mendengarkan firman-Mu dalam Mazmur 2, 7-8 Tuhan Yesus. Kami ingatkan Tuhan, ini pribadi is all about Jesus. It's all about Mesias yang kami beritakan Tuhan Yesus.